Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Kristina Borudamanik dan saya sendiri Kusmiana. Kami akan menjelaskan tentang salah satu materi dari mata kuliah perkembangan peserta didik, yaitu perkembangan moral peserta didik. Di sini kami akan menjelaskan pengertian tentang perkembangan moral, tahap perkembangan fisik dan motorik, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral, dan juga peran guru dalam meningkatkan perkembangan moral peserta didik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan moral. Perkembangan moral atau moral development adalah mencakup perkembangan pikiran, perasaan, dan perilaku menurut aturan atau kebiasaan mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Perkembangan moral sangat berpengaruh terhadap lingkungan, sehingga pada masa anak-anak ini, orang tua dan lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan moral anak. Moral yang positif akan berdampak baik untuk kedepannya, dan begitu pula sebaliknya. Jika si anak sejak kecil hanya menerima moral yang negatif, maka si anak akan berkembang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh orang tuanya. Moral anak tersebut akan rusak karena mereka dari kecil itu sudah diperlihatkan moral-moral yang negatif. Contohnya seperti merokok, narkoba, kekerasan, dan lain sebagainya. Maka anak tersebut juga akan menjadi anak yang bisa dibilang tidak baik kelakuannya. Selanjutnya yaitu tahap perkembangan fisik dan motorik. Yang pertama yaitu perkembangan fisik. Fisik manusia berkembang dalam beberapa tahapan, yaitu dimulai dari masa anak-anak, remaja, dewasa, hingga usia lanjut. Secara garis besarnya, pertumbuhan dan perkembangan fisik peserta didik dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap setelah lahir hingga usia 3 tahun, kemudian tahap anak-anak hingga masa pubertas, tahap pubertas, dan tahap remaja atau adolescence, yaitu usia anak-anak yang sudah di atas 12 tahun. Nah, terdapat 3 perbedaan fisik anak, diantaranya ada anak yang pertumbuhan badannya lebih besar dari anak yang lain, ada juga anak yang pertumbuhan badannya lebih lambat, yang dimana badannya lebih kecil dari orang lain. Kemudian ada beberapa anak yang memiliki tinggi badan normal yang sepadan dan sesuai dengan pertumbuhan umur mereka. Yang kedua yaitu perkembangan motorik. Perkembangan motorik merupakan perkembangan dari segala bentuk perubahan yang terjadi secara progresif pada kemampuan anak untuk dapat melakukan berbagai gerakan yang diperoleh melalui interaksi antara faktor kematangan atau maturation dan latihan atau pengalaman atau experience selama kehidupan yang dapat dilihat melalui perubahan atau pergerakan yang dilakukan. Pada usia sekolah, perkembangan motorik anak lebih halus dan jauh lebih sempurna, serta terkoordinasi dengan baik seiring dengan bertambahnya berat dan kekuatan badan anak. Anak-anak terlihat sudah mampu mengontrol dan mengkoordinasikan gerakan anggota tubuhnya seperti menggerakkan tangan dan kaki dengan baik. Otot-otot tangan dan kakinya sudah mulai kuat sehingga berbagai aktivitas fisik seperti menendang, melompat, melempar, menangkap, dan berlari dapat dilakukan secara lebih akurat dan cepat. Di samping itu, anak juga semakin mampu menjaga keseimbangan badannya. Penguasaan badan seperti membongkok, melakukan bermacam-macam latihan senam, serta aktivitas olahraga berkembang secara pesat. Mereka juga mulai memperlihatkan gerakan-gerakan yang kompleks, rumit, dan cepat. Untuk memperhalus keterampilan-keterampilan motorik mereka, anak-anak terus melakukan berbagai aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini dilakukan dalam bentuk permainan yang kadang-kadang bersifat informal
atau permainan yang diatur oleh anak-anak itu sendiri, seperti permainan umpet-umpetan atau petak umpet. Di samping itu, anak-anak juga melibatkan diri dalam aktivitas permainan olahraga yang bersifat formal seperti olahraga senam dan berenang. Materi yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral dan peran guru dalam meningkatkan perkembangan moral peserta didik akan dijelaskan oleh Christina Barudamanik. Kepada Christina dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Perkembangan moral yang terjadi pada diri anak yang berusia dini disebabkan oleh beberapa faktor, yakni faktor dari dalam dan dari luar diri anak. Menurut Berens dalam Pranoto mengatakan terdapat 3 keadaan yang bisa memberikan pengaruh terhadap moralitas anak, yakni situasi individu dan sosial. Yang pertama, keadaan atau situasi yang ada di dekat anak atau hubungan dengan lingkungan sosial. Yang kedua, konteks individu yang memiliki fitrah. Yang ketiga, konteks sosial, yaitu terdiri dari keluarga, teman, media massa, institusi pendidikan, dan masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan peran guru dalam meningkatkan perkembangan moral peserta didik. Yang pertama, sebagai model. Guru harus dapat dipercaya dan baik perilakunya dalam mengajar. Kedua, sebagai pembimbing pengembangan moral dan nilai-nilai keagamaan pada anak. Ketiga, sebagai pelatih pengembangan moral dan nilai-nilai keagamaan yang sangat membutuhkan pembiasaan, latihan, dan pengulangan pada bentuk perilaku yang positif. Keempat, sebagai motivator. Guru berperan memberi semangat pada peserta didik dan menjadi pendorong bagi anak agar semangat dalam belajar dan mengejar cita-citanya. Yang kelima, sebagai penilai. Setiap perkembangan dan adanya perubahan dari suatu program pendidikan memerlukan adanya evaluasi. Guru berperan untuk mengetahui tingkat kemampuan atau pencapaian peserta didik. Sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih.